Paulus ini kurang beriman apa sebetulnya? Ya, dia orang yang sungguh-sungguh beriman, dia luar biasa setianya kepada Tuhan, tapi ada masalah. Salam jumpa pendengar semuanya, masih dalam program Back to the Bible dari Radio Beda, bertumbuh dalam anugerah bersama dengan Pendeta Adi Halid. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa. Kita membahas ayat di 2 Korintus ya Pak ya, 2 Korintus 12. Kalau yang lalu sudah membahas panjang lebar dari ayat yang ke-7 dan kita berakhir pada kesimpulan bahwa memang dimungkinkan adanya sesuatu yang tidak menyenangkan itu mungkin untuk kita manusia terjadi dan diizinkan Tuhan, tapi tentu saja untuk sesuatu yang baik gitu ya Pak ya, untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Sekarang kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-8 dan juga 9a. Saya boleh bacakan ya Pak ya. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9a. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bagaimana dengan ayat-ayat ini Pak? Mungkin sekilas terlihat bahwa wah sepertinya tersiksa sekali ya dengan keadaan ini ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa 3 kali berseru tapi tidak juga mundur. Ini apa yang terjadi ya sebenarnya di ayat 8 dan 9 ini Pak? Baik. Ya, kita sudah belajar ya dari peristiwa ini bahwa meskipun orang beriman itu tidak luput dari masalah kehidupan. Ya. Nah, seringkali orang punya pandangan, wah kalau kita dekat sama Tuhan, kita setia, pasti jalan hidup kita lancar. Mulus. Ya, pasti semua masalah lenyap ya. Tapi ternyata Paulus ini kurang beriman apa sebetulnya? Ya, dia orang yang sungguh-sungguh beriman, dia luar biasa setianya kepada Tuhan, tapi ada masalah. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Ya, Paulus masih orang normal ya. Artinya kalau ada masalah ya nggak seneng dong. Ya, nggak ada orang seneng. Wah, aku dapat masalah, aku bersukacita, ya nggak ada ya. Ya masalah ya mungkin sedih ya juga mungkin suasana yang tidak menyenangkan ya dan ingin supaya lepas daripada masalah. Dan itu yang Paulus juga lakukan. Paulus memohon kepada Tuhan dan bahkan memohonnya itu sampai 3 kali dikatakan. Ya, 3 kali berseru. Ya, bukan cuma ngomong biasa ini, berseru. Dan ternyata kalau kita teliti kata 3 kali ini bukan sekedar ya cuma 3 kali berdoa bukan, tapi dalam 3 masa waktu. Jadi kemungkinan sekali itu begitu panjang ya masa waktunya. Lalu kedua 2 kali dalam masa waktu lagi yang begitu panjang sampai ketiga masa waktu. Nah, dalam Paulus memohon ini kita juga ternyata ada suatu penegasan ya bahwa yang dialami oleh Paulus itu adalah utusan iblis. Itu yang kita sudah bahas yang lalu. Iya. Nah, berarti utusan iblis ini memang bukan suatu hal yang di luar rencana Allah. Ya, karena kita sudah membahas ya bahwa ternyata di balik peristiwa duri dalam daging itu ada suatu tujuan yang mau Tuhan berikan, yaitu supaya Paulus jangan meninggikan diri. Nah, jadi utusan iblis ini memang iblis pasti punya maksud yang tidak baik dan ingin menghancurkan Rasul Paulus. Tapi Tuhan mengizinkan. Dengan kata lain, ini bukan sekedar mengizinkan, artinya oh ini adalah inisiatif iblis untuk memohon kepada Tuhan bisa menghancurkan Rasul Paulus. Tidak, ini bukan inisiatif iblis, ini adalah inisiatif Tuhan justru. Karena Tuhan mau Paulus jangan meninggikan diri. Nah, jadi untuk tujuan ini adalah bukan tujuan iblis sebetulnya, ini tujuan Tuhan. Nah, jadi di dalam hal kemudian Paulus ingin utusan iblis itu mundur, kan berarti kalau iblis mundur kan tujuan Tuhan itu nggak tercapai justru. Iya kan? Tujuan Tuhan kan Paulus jangan meninggikan diri. Nah, tetapi kalau tujuan Tuhan Paulus jangan meninggikan diri, lalu iblis diutus ya supaya memang Paulus jangan meninggikan diri. Nah, kalau utusan iblis ini mundur atau ditarik, berarti kan tujuan Tuhan tidak tercapai, justru nanti Paulus malah bisa meninggikan diri. Nah, karena itu kita lihat ya,
jawaban Tuhan kepada Paulus, yaitu, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Nah, ternyata orang beriman pun yang memohon kepada Tuhan tidak selalu dikabulkan permintaannya. Nah, ini akan jadi menarik ya, Iya. ternyata tidak semua dikabulkan dan saya berpikir haruskah berarti Tuhan itu ingin kita tidak sombong tuh harus melalui sesuatu yang tidak mengenakan? Nggak bisakah Tuhan itu memberikan kita pelajaran atau jalan yang ya lebih bisa dinikmati lah daripada seperti iblis begitu ya mungkin Pak ya. Dan malah dikatakan di sini Rasul Paulus saja tidak dijawab ya permintaannya. Tidak Kita dikabulkan. akan tidak dikabulkan, dijawab tapi mungkin tidak dikabulkan. Oke, kita akan lanjutkan karena ini semakin seru ya perundingan kita di 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9a masih di program Back to the Bible Radio Beda. Sampai jumpa.